Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester untuk mata kuliah Web Framework dengan judul Sistem Manajemen Buku berbasis Laravel, React, dan juga PostgreSQL. Sebelum memulai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggriani Lutfiaratu dengan NPM 231506108. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Apris Daramdhani dengan NPM 231506108. Nama saya Nabila Chairunisa dengan NPM 231506122. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa sistem ini dikembangkan. Jadi, proses pencatatan dan pendataan buku di banyak instansi atau toko buku itu seringkali masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan data sulit dicari, rawan duplikasi, dan tidak efisien dalam pembaruan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola data secara otomatis dan mudah diakses. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem manajemen buku berbasis web yang terintegrasi dengan database PostgreSQL. Jadi, sistem ini bertujuan mempermudah proses pengelolaan, pemantauan, dan pencarian data buku secara real-time melalui antarmuka berbasis React dan backend Laravel. Untuk tujuan dari proyek ini, yang pertama, mengembangkan sistem CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan juga Delete untuk mengelola data buku secara efisien. Yang kedua, menyimpan seluruh data secara terpusat di database PostgreSQL agar mudah diakses dan dikelola. Yang ketiga, menyediakan antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan dengan React. Yang keempat, mengimplementasikan API RESTful menggunakan framework Laravel untuk menghubungkan front-end dan juga back-end. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi serta keakuratan dalam pengelolaan data buku di lingkungan digital. Untuk fitur utama pada sistem yang kami kembangkan ini, yaitu terdapat beberapa fitur utama di antaranya. Yang pertama ada tambah buku, yaitu menambahkan data buku baru ke dalam sistem. Kedua, ada fitur edit buku, yaitu mengubah atau memperbarui informasi buku yang sudah terdaftar. Yang ketiga, hapus buku, yaitu menghapus data buku yang tidak lagi tersedia atau diperlukan. Yang keempat, ada cari buku, yaitu menemukan buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori lainnya dengan cepat. Dan yang terakhir, halaman login untuk admin, di mana itu untuk mengamankan akses sistem agar hanya admin yang dapat mengelola data. Untuk data buku yang dikelola oleh sistem kami, yang pertama ada judul buku, penulis, penerbit, kategori, stok, dan juga tahun terbitnya. Selanjutnya, untuk struktur sistem ini sendiri terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada front-end, yaitu React, digunakan untuk menampilkan antarmuka pengguna dan berinteraksi langsung dengan admin. Yang kedua, ada back-end, Laravel, yang berfungsi sebagai penyedia API untuk menangani logika bisnis, autentikasi, dan komunikasi dengan database. Yang ketiga, ada database yaitu menggunakan PostgreSQL, di mana akan menyimpan seluruh data buku, kategori, serta informasi pengguna. Jadi untuk alur kerja sistemnya sendiri, pertama-tama React itu mengirimkan permintaan ke Laravel melalui API. Laravel kemudian memproses permintaan tersebut dan berinteraksi dengan PostgreSQL untuk mengambil atau menyimpan data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, untuk tampilan sistem, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, terdapat halaman apa saja yang ada pada sistem kami. Nanti untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya di demo sistemnya. Yang pertama, di sini ada halaman login admin yang digunakan untuk memverifikasi identitas admin sebelum masuk ke sistem. Jadi, admin ini harus memasukkan email dan juga password yang valid agar dapat mengakses fitur pengelolaan data buku. Kemudian, untuk autentikasi ini, itu agar keamanan sistem dan mencegah akses yang tidak sah. Kedua, ada halaman daftar buku atau dashboardnya. Jadi, halaman ini akan menampilkan seluruh data buku yang tersimpan di sistem. Jadi, admin dapat melakukan berbagai aksi seperti menambah, mengedit, dan menghapus data buku. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan filter kategori untuk memudahkan proses pengelolaan serta pencarian informasi buku.
Dan yang terakhir ada form edit buku, di mana halaman ini digunakan untuk mengubah data buku yang sudah ada di dalam sistem. Jadi, admin ini dapat memperbarui informasi seperti judul, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, dan stok buku. Setelah dilakukan perubahan, admin ini dapat menyimpannya agar data buku pada daftar utama ikut terupdate atau ikut diperbarui. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rancangan database yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini, di mana di sini terdapat 14 tabel. Yang pertama ada tabel job batches yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang kumpulan pekerjaan yang dijalankan bersamaan di sistem Laravel. Untuk atributnya sendiri ada ID, name, total job, pending job, filed job ID, option, cancel add, create add, dan finish add. Kemudian di sini ada tabel case log yang dimana digunakan untuk mengelola log atau kunci case agar tidak terjadi konflik saat proses berjalan bersamaan. Untuk atributnya sendiri ada key, ada owner, dan juga ada expiration. Tabel ketiga ada tabel case, yaitu menyimpan data sementara, temporary data, untuk mempercepat proses akses informasi pada sistem. Untuk atributnya ada tiga, yaitu ada key, value, sama expiration. Tabel keempat, di sini ada tabel job, yaitu untuk menyimpan antrean pekerjaan atau job queue yang menunggu untuk dijalankan oleh sistem. Untuk atributnya sendiri ada ID, queue, payload, attempts, reserve at, available at, sama create at. Tabel kelima itu ada tabel fail job, yaitu berisi catatan pekerjaan yang gagal dijalankan oleh sistem, di mana untuk atributnya ada ID, UUID, connection, queue, payload, exception, dan failed at. Kemudian di sini ada tabel password reset token, di mana di sini menyimpan token sementara bagi pengguna yang melakukan proses reset password. Untuk atributnya sendiri ada email, token, dan juga create add. Selanjutnya ada tabel migration, yaitu untuk mencatat setiap perubahan atau versi struktur database Laravel agar mudah dikelola. Untuk atributnya sendiri ada ID, ada migration, dan juga batch. Selanjutnya untuk tabel ke-8, di sini ada tabel kategoris, yang dimana untuk menyimpan data buku berdasarkan kategori seperti fiksi, sejarah, teknologi, dan lainnya. Untuk atributnya sendiri ada ID, nama kategori, create add, dan juga update add. Pada tabel selanjutnya itu ada tabel penerbit, di mana di sini menyimpan data penerbit buku yang meliputi nama, alamat, dan juga kontak penerbit. Untuk atributnya sendiri ada ID, nama penerbit, alamat, kontak, create add, dan juga update add. Selanjutnya di sini ada tabel buku yang dimana menyimpan data utama koleksi buku yang dikelola oleh sistem. Untuk atributnya ada ID, judul, penulis ID, penerbit ID, kategori ID, tahun terbit, stok, cover, create add, dan juga update add. Tabel selanjutnya ada tabel session, yaitu menyimpan data sesi pengguna yang sedang login, termasuk alamat IP dan informasi perangkat. Untuk atributnya sendiri ada ID, IP address, agent, payload, dan last activity. Untuk tabel selanjutnya ada tabel user, yaitu berisi data pengguna sistem seperti admin dan user biasa. Untuk atributnya ada ID, name, email verified at, password, remember token, create at, dan juga update at. Pada tabel ke-13 ada personal access token yang dimana menyimpan token autentikasi pengguna API menggunakan Laravel Phantom, yaitu dengan atribut ID, tokenable type, tokenable ID, name, token, abilities, last use, expire add, create add, dan juga update add. Dan yang terakhir di sini ada tabel penulis, di mana untuk tabel penulis itu menyimpan data mengenai penulis buku. Untuk atributnya sendiri ada ID, nama penulis, biografi, create add, dan juga update add. Di sini saya akan menjelaskan mengenai file migrasi yang mana berfungsi untuk membuat tiga tabel utama yang terkait dengan sistem autentikasi dan manajemen pengguna dalam aplikasi Laravel. Yang mana migrasi ini merupakan bagian default dari framework yang mana akan menangani kebutuhan dasar dari sistem user. Yang pertama yaitu create user table. Di sini blok kode yang pertama itu untuk membuat tabel user yang menyimpan data-data fundamental pengguna, yaitu tabelnya berisi field ID, auto increment, nama pengguna, email yang harus unik, timestamp verifikasi email, kemudian password yang terenkripsi, remember token untuk fitur ingat saya atau remember me, kemudian serta timestamp untuk pelacakan waktu, pembuatan, dan juga update data. Tabel ini juga menjadi inti dari sistem autentikasi aplikasi. Kemudian, blok yang kedua
Blok ini untuk membuat tabel password yang mana khusus menangani proses reset password pengguna. Eh, Tabel ini menyimpan kolom token unik yang dikirim via email ketika pengguna lupa password yang mana dilengkapi dengan email pengguna sebagai primary key dan juga timestamp pembuatan token. Sistem ini memastikan keamanan dalam proses pemulihan akses akun. Kemudian blok kode yang ketiga yaitu untuk membuat tabel yang mana session untuk menyimpan data, lalu data session aktif pengguna. Tabel ini mencatat informasi seperti ID session, user ID yang terkait, kemudian alamat IP perangkat, kemudian user agen browser, kemudian payload data session, serta waktu aktivitas terakhirnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada fungsi rollback. Fungsi rollback ini menggunakan metode down yang mana berfungsi sebagai mekanisme rollback yang akan menghapus ketiga tabel tersebut secara berurutan jika migrasinya perlu dibatalkan, yang mana untuk menjaga konsistensi database dan juga memudahkan proses development yang iteratif. Kemudian ada file yang kedua yaitu create change table, yang mana file migrasi ini bertujuan untuk membuat sistem penyimpanan change database dalam aplikasi Laravel, yang mana migrasi ini menghasilkan dua tabel terkait change yang berfungsi untuk meningkatkan performa aplikasinya. Kemudian untuk menyimpan data sementara dan juga mengelola locking. Pada blok yang pertama itu untuk membuat table change yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara. Tabel ini juga menggunakan column key sebagai primary key untuk mengidentifikasi data change-nya secara unik. Kemudian column value dengan tipe medium text untuk menyimpan content change yang bisa berukuran cukup besar, serta kolom expiration yang mencatat waktu kadaluarsa data change-nya. Tabel ini juga digunakan untuk menyimpan hasil query atau proses yang sering diakses sehingga mengurangi beban database-nya. Kemudian blok kedua itu untuk membuat tabel change logs yang khusus untuk menangani mekanisme locking pada sistem change-nya. Tabel ini memiliki struktur serupa dengan column key sebagai primary key, yang mana column owner untuk mengidentifikasi owner yang memegang lock dan juga column expiration untuk membatasi waktu berlakunya lock. Yang mana fungsi rollback-nya yaitu menggunakan metode down yang menyediakan mekanisme untuk membatalkan migrasi dengan menghapus kedua tabel change secara berurutan, yang akan memastikan bahwa ketika rollback ini dilakukan tidak ada sisa tabel change-nya yang tertinggal di dalam database. Kemudian selanjutnya file create jobs table ini digunakan untuk membangun sistem antrian atau queue dalam aplikasi Laravel. Migrasi ini juga akan membuat tiga tabel yang bekerja sama dengan menangani eksekusi tugas-tugas background, pengelompokan job, dan juga penanganan job yang gagal. Kemudian pada blok yang pertama itu akan membuat table jobs yang berfungsi sebagai antrian utama untuk mengkategorikan antrian, lalu payload yang menyimpan data job dalam format serial list, kemudian ada attempts untuk mencatat jumlah percobaan eksekusinya, lalu untuk serta beberapa kolom timestamp untuk melakukan status jobnya. Kemudian sistem ini akan menunda proses yang memakan waktu sehingga tidak mengganggu responsivitas user dari interface-nya sendiri. Lalu blok yang kedua itu untuk membuat table job batch yang bertugas mengelompokkan beberapa job yang terkait menjadi satu kesatuan. Tabel ini menyimpan informasi statistik seperti total job, job yang masih pending, job yang gagal, serta ID job yang gagal. Kemudian, blok yang ketiga itu untuk membuat table file job yang mana khusus untuk mencatat job-job yang gagal dieksekusi. Tabel ini juga menyimpan informasi detail kegagalan termasuk exception message, connection yang digunakan, dan juga timestamp kegagalan. Yang mana data ini sangat valuable dan juga untuk debugging dan monitoring kesehatan antrian. Kemudian fungsi rollback-nya untuk memastikan ketiga tabel antrian job bisa dihapus secara lengkap ketika migrasinya dibatalkan demi menjaga kebersihan struktur dari database-nya itu sendiri. Kemudian
File yang selanjutnya yaitu kategori yang akan membuat tabel kategori yang berfungsi sebagai referensi untuk mengelompokkan buku berdasarkan kategori tertentu. Yang mana tabel ini memiliki struktur sederhana. Yang pertama yaitu struktur tabelnya terdiri dari kolom ID yang auto increment sebagai primary key, kemudian kolom nama kategori untuk menyimpan nama kategori buku serta timestamp standar. Lalu tabel ini juga berperan penting dalam organisasi dan filtering koneksi buku koleksi buku yang mana penggunaan labelnya itu pada beberapa kolom menunjukkan fleksibilitas dalam aturan data. Kemudian yang terakhir, fungsi rollback-nya menggunakan metode down yang menyediakan cara untuk menghapus tabel kategori jika migrasinya diperlukan. Lalu selanjutnya terdapat tabel penulis tabel, create penulis tabel yang mana akan membangun tabel untuk bertugas menyimpan informasi tentang author atau penulis buku yang mana terdapat struktur tabelnya. Penulis ini memiliki kolom ID auto increment, kemudian kolom nama penulis untuk menyimpan nama lengkap penulis, kemudian kolom biografi yang bersifat nullable untuk menampung deskripsi atau riwayat hidup penulis. Kemudian kolom biografi menggunakan tipe data teks untuk mengakomodasi konten yang mungkin panjang. Kemudian fungsi rollback-nya sama untuk memastikan bahwa tabel penulis ini dapat dihapus dengan clean ketika dilakukannya rollback dari migrasi ini tersendiri. Kemudian selanjutnya create penerbit table ini digunakan untuk menyimpan data perusahaan atau institusi penerbit bukunya. Tabel ini juga dilengkapi dengan sistem manajemen buku dengan informasi tentang sumber publikasinya. Yang pertama, tabel ini terdiri dari kolom ID, auto increment, kemudian kolom nama penerbit, kemudian kolom kontak, dan juga eh, seperti nomor telepon dan juga email. Kemudian fungsi rollback-nya juga sama, yaitu memberikan kemampuan untuk menghapus tabel penerbit jika diperlukan. Gitu. Untuk selanjutnya pada create buku table ini digunakan untuk sistem manajemen perpustakaan atau toko buku. Tabel ini akan menyatukan semua entitas lain melalui relationship foreign key yang akan menjadi pusat dari operasi data buku. Yang mana tabel ini memiliki kolom ID auto increment, judul buku, dan tiga foreign key yang akan membentuk relasi dengan tabel lain. Contohnya untuk penulis ID merujuk ke tabel penulis, penerbit ID merujuk ke tabel penerbit, dan sebagainya. Kemudian untuk informasi tambahannya seperti tahun terbit dalam format year, kemudian stoknya dengan default value-nya 0, lalu untuk kolom covernya yang bersifat nullable untuk menyimpan path atau nama file dari gambar sampul bukunya. Kemudian yang terakhir yaitu create personal access token stable ini digunakan untuk komponen kunci yaitu sistem autentifikasi APA menggunakan Laravel, Sencam, kemudian Centum. Kemudian tabel ini juga akan menangani pembuatan dan juga manajemen token akses untuk APA autentikasinya. Lalu untuk tabel ini sendiri strukturnya menggunakan kolom MERBs yaitu tokenable yang menghasilkan dua kolom yaitu tokenable ID dan juga tokenable type yang mana akan em, memungkinkan token ini terkait dengan berbagai model user. Kolom token ini juga unik dengan panjangnya 64 karakter yang menyimpan nilai token yang aman. Kemudian untuk abilitiesnya yaitu nullable yang mana akan menentukan izin dari akses yang dimiliki oleh token itu sendiri. Kemudian untuk tabel ini juga dilengkapi dengan kolom last use at yang mana untuk melacak penggunaan token terakhir yaitu expired at untuk menetapkan masa berlaku tokennya serta timestampnya standar. Kemudian terdapat fitur expired token meningkatkan keamanan dengan membatasi umur token yang valid. Kemudian fungsi rollback-nya juga sama yaitu menyediakan mekanisme untuk menghapus tabel personal access token yaitu untuk memastikan clean apabila dilakukannya rollback dari migrasi ini sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan database seeder yang mana file seeder ini berfungsi untuk menangani database dengan data dummy untuk keperluan development dan juga testing. Yang mana admin user sendiri akan membuat satu akun admin default dengan email yaitu contohnya admin@example.com dan juga passwordnya password 123 yang sudah dihash untuk
keamanan. Kemudian data kategorinya yaitu akan membuat 7 kategori buku berbeda dengan menggunakan array dan juga loop, mencakup fiksi, non-fiksi, kemudian sains, teknologi, sejarah, novel, dan juga biografi. Lalu untuk membuat data penulisnya yaitu berjumlah 10 dengan nama penulis satu sampai dengan penulis 10. Masing-masing memiliki biografi yang sangat singkat. Kemudian untuk data penerbitnya menerbitkan 5 penerbit data dummy-nya. Kemudian untuk membuat 100 buku sampel dengan judul buku 1 sampai dengan buku ke 100 yang mana setiap buku memiliki penulis, penerbit, dan juga kategori yang dipilih secara acak dari data yang sudah dibuat tadi. Kemudian tahun terbitnya antara 2000 sampai dengan 2025. Kemudian untuk stoknya dari 1 sampai 3 sampai dengan 30. Kemudian covernya yang masih kosong. Seeder ini akan memberikan environment development yang lengkap dengan data yang konsisten untuk pengujian aplikasinya dari manajemen buku ini sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari kode APA.php. Yang mana file APA ini untuk mendefinisikan endpoint dari APA untuk aplikasi Laravel itu sendiri. Kemudian yang pertama terdapat autentikasi yaitu route post atau login untuk proses login pengguna yang mengarah ke metode login pada auth controller. Oke, jadi sini. Kemudian eh untuk rate update delete-nya dari buku ini sendiri, itu terdapat manajemen dari data buku, yaitu yang pertama get, slice buku untuk menampilkan semua buku, kemudian post slice buku untuk menampilkan semua buku baru atau store, kemudian get slice buku, ini untuk menampilkan detail bukunya tertentu atau show, kemudian untuk put atau slice buku, itu untuk mengupdate data bukunya. Kemudian yang terakhir yaitu delete slice buku untuk menghapus data bukunya atau distro. Kemudian file ini akan mengimplementasikan APA lengkap untuk autentikasi dan operasi create, read, update, delete pada data buku. Selanjutnya, di sini saya akan membahas plugin yang kami gunakan untuk pengembangan sistem ini, di mana pada baris ke-1 hingga baris ke-7 itu adalah informasi dasar proyek Laravel, yang di mana menjelaskan identitas proyek, yaitu nama, tipe aplikasi, deskripsi singkat, kata kunci untuk pencarian, dan lisensi IT yang memungkinkan proyek digunakan dan dimodifikasi asalkan kredit itu tetap dicantumkan. Selanjutnya, pada baris ke-8 hingga baris ke-12, di sini ada daftar dependensi utama atau require yang berisi paket penting agar Laravel itu berjalan. Di mana PHP-nya itu di 8.2, kemudian ada Laravel atau framework-nya 12 plus sebagai inti sistem, Laravel atau Santum untuk autentikasi token, dan Laravel Tinker untuk mencoba kode langsung melalui terminal. Jadi bagian ini memastikan sistem itu stabil dan kompatibel. Selanjutnya, pada baris ke-14 hingga baris ke-21, di sini berisi paket penting saat development dan juga testing. Misalnya ada Faker PHP itu untuk data palsu, terus ada Laravel Print itu untuk merapikan kode, Laravel Sail itu untuk development berbasis Docker, kemudian ada Mokri untuk membuat objek tiruan saat tes, kemudian ada Nuno Maduro untuk error yang lebih mudah dibaca, dan Pubnit untuk menjalankan pengujian otomatis. Selanjutnya, pada baris ke-23 hingga baris ke-32, di sini ada autoload. Autoload ini mengatur namespace utama app serta folder factories atau seeders. Kemudian ada autoload dev, di mana ini mengatur namespace untuk file pengujian tes yang memudahkan pemanggilan kelas tanpa manual require. Selanjutnya, pada baris ke-35 hingga baris ke-42, di sini ada perintah setup, yaitu menjalankan perintah otomatis untuk menyiapkan proyek, yaitu ada install semua dependensi buat key aplikasi, kemudian ada migrasi database, ada install dependensi front-end, dan build front-end agar siap produksi. Selanjutnya, pada baris ke-44 hingga baris ke-46, di sini ada script mode pengembangan atau dev, di mana dev ini untuk menjalankan Laravel server, queue listener,
log interaktif, dan juga front-end bersamaan. Jadi ini memudahkan pengembang karena semua layanan penting itu bisa dijalankan sekaligus. Selanjutnya, pada baris ke-48 hingga ke-50, di sini terdapat tes, di mana tes ini untuk membersihkan konfigurasi dan jalankan semua pengujian otomatis untuk memastikan fitur aplikasi itu berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, pada baris ke-52 hingga baris ke-54, di sini ada proses post autoload dump, di mana perintah ini dijalankan setelah proses autoload itu selesai, lalu memastikan autoload Laravel diperbarui dan semua paket terdeteksi serta siap digunakan. Pada baris ke-56 hingga baris ke-57 itu ada post update command, yaitu setelah update paket, perintah ini akan menyalin ulang aset Laravel seperti konfigurasi dan file publik agar sesuai versi terbaru. Kemudian di 59 hingga 60 itu ada post root package install, di mana di sini akan buat file env secara otomatis dari env sample jika belum ada. Kemudian pada baris 62 hingga baris 65, di sini ada post create project command, yaitu setelah proyek baru dibuat, Laravel otomatis membuat key enkripsi, file SQLite jika perlu, dan migrasi database untuk struktur tabel awal. Pada baris 67 hingga 68, di sini ada pre-package uninstall, yaitu menjalankan perintah sebelum paket dihapus agar proses penghapusan aman, termasuk membersihkan dependensi terkait. Pada baris ke-71 hingga baris ke-82, di mana untuk ekstra itu mengatur paket yang tidak dikecualikan dari auto discovery, kemudian untuk config, di sini untuk optimasi autoload, yaitu metode install yang lebih efisien, yang mengurutkan paket dan menentukan plugin yang diizinkan. Dan untuk yang terakhir, pada baris 85 hingga 86, di sini ada minimum stability stable, yaitu hanya paket stabil yang dipasang. Kemudian ada prefer stable true, yaitu jika ada beberapa versi, pilih yang paling stabil untuk menjaga kestabilan proyek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan file-file yang digunakan dalam aplikasi React untuk sistem manajemen buku. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai file apa.js. Jadi, file apa.js ini digunakan untuk mengatur koneksi antara aplikasi React dengan server backend menggunakan library Axios. Di sini, pertama terdapat import Axios from Axios, yang mana di sini berfungsi untuk mengimpor Axios yang merupakan library yang digunakan agar aplikasi ini bisa mengirim dan menerima data dari server melalui HTTP request seperti GET, POST, PUT, atau DELETE. Kemudian, di sini terdapat const API URL, kemudian alamat server URL-nya, di mana ini digunakan untuk menyimpan alamat dasar dari server API ini yang akan dihubungkan ke aplikasi nantinya. Jadi nanti setiap adanya permintaan API akan diarahkan ke URL ini, yang mana biasanya ini merupakan alamat dari backend lokal. Kemudian di sini terdapat export const API sama dengan Axios create base URL API URL. Jadi, ini digunakan untuk membuat instance Axios yang bernama API. Jadi ini merupakan instance Axios khusus. Tujuannya ini agar semua permintaan dari aplikasi otomatis menggunakan alamat dasar ini, URL ini. Jadi misalnya kita memanggil API.get buku, maka hasilnya nanti akan menuju URL ini ditambahi dengan slash buku. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk menambahkan token otomatis. Terdapat export const token dengan nilainya token, yang mana API-nya ini defaults header common authorization bearer token. Jadi, fungsi ini digunakan untuk menambahkan token autentikasi ke setiap request secara otomatis, yang mana biasanya token ini dapat setelah penggunanya berhasil login. Kemudian di sini terdapat barrier token. Ini digunakan agar servernya ini bisa mengenali bahwa permintaan login ini berasal dari pengguna yang sudah terverifikasi.
Jadi, untuk sistem ini, user-user yang dapat login itu hanya user yang telah terverifikasi yang sudah ada pada database. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai file app.js. Jadi, file app.js ini merupakan komponen utama dari aplikasi React, yang mana file ini bertugas untuk menentukan apakah pengguna akan melihat halaman login atau halaman utama aplikasinya, tergantung pada ada atau tidaknya token loginnya. Yang pertama, di sini terdapat import React, use state, use effect from React, yang mana digunakan untuk mengimpor React untuk membuat komponen. Yang mana use state ini digunakan untuk menyimpan data yang bisa berubah seperti token login. Dan use effect ini digunakan untuk menjalankan efek samping seperti menyimpan atau menghapus data di local storage saat tokennya ini berubah. Kemudian, di sini terdapat import login from login, yang mana akan mengimpor komponen login yang akan digunakan untuk menampilkan halaman login ketika penggunanya ini belum memiliki token atau ya belum login. Kemudian, di sini terdapat import buku app from buku app, yang mana digunakan untuk mengimpor komponen buku app yang merupakan halaman utama aplikasi dan hanya muncul ketika pengguna ini sudah login dengan token yang valid. Kemudian, di sini terdapat beberapa function. Yang pertama di sini untuk mengambil token dari local storage saat pertama kali load. Di sini terdapat const token, set token sama dengan use state. Kemudian return local storage get item token, yang berarti ini akan membuat set state token untuk menyimpan token login pengguna ini, dan ada fungsi set token app untuk memperbarui tokennya. Dengan inisialisasi tokennya ini diambil dari local storage agar penggunanya ini tetap login meskipun nantinya itu halamannya itu di-refresh. Tetapi jika tidak ada token, maka state ini diisi string kosong. Kemudian di sini terdapat eh, function untuk update local storage setiap kali tokennya ini berubah. Di sini menggunakan use effect, yang mana agar setiap kali tokennya ini berubah, maka tokennya ini akan otomatis disimpan ke local storage jika ada, dan atau dihapus dari local storage jika kosong, sehingga status loginnya ini akan tetap terjaga dan konsisten. Kemudian di sini terdapat const handle logout yang digunakan untuk menghapus semua data login. Jadi di sini digunakan untuk saat logout, yang mana fungsi handle logout ini akan menghapus dari data token dan data login dari local storage-nya, serta mengosongkan state token sehingga aplikasi ini otomatis menampilkan halaman login kembali. Kemudian di sini terdapat return token, yang mana ini digunakan untuk mengatur tampilan aplikasinya nanti. Jadi, apabila tokennya ada, maka pengguna ini kan sudah dianggap login. Jadi dia ini akan menampilkan halaman utama aplikasinya, yaitu buku app tadi, dan akan meneruskan token ini serta fungsi logout-nya. Tetapi, jika tokennya kosong, yang berarti pengguna ini belum login atau sudah logout, sehingga aplikasinya ini akan menampilkan halaman login dan meneruskan fungsi set token app ini supaya tokennya bisa disimpan dan berhasil login. Jadi setelah login ini tokennya ini akan disimpan kembali. Dan di sini terakhir terdapat export default app, yang mana akan mengekspor komponen app semua ini agar bisa dijalankan sebagai komponen utama dalam aplikasi React. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file login.js. Jadi, file
.js ini merupakan file yang digunakan untuk membuat halaman login di aplikasi React-nya. Yang pertama, di sini terdapat import React, use state from React yang digunakan untuk mengimpor React serta use state ini yang digunakan untuk membuat state yang bisa menyimpan data yang berubah seperti email, password, dan pesan error. Kemudian di sini terdapat import API from API yang digunakan untuk mengimport instance API yang telah saya jelaskan sebelumnya dari file api.js untuk mengirim request login ke server backend menggunakan metode POST. Sehingga aplikasi ini bisa memverifikasi email dan password pengguna. Kemudian di sini terdapat import login CSS .css yang digunakan untuk mengimpor file CSS-nya yang khusus untuk halaman login ini, sehingga form, tombol, dan pesan error ini memiliki tampilan yang rapi dan konsisten. Kemudian, di sini terdapat export default function login set token app yang digunakan untuk membuat komponen-komponen login dan menerima prop set token app dari AppJS sebelumnya agar token yang diterima ini diterima dari server ini bisa disimpan ke state app dan membuat tampilan aplikasi ini berpindah ke halaman utama. Di sini terdapat cons untuk membuat state. Yang pertama di sini ada state email yang digunakan untuk menyimpan input email pengguna. Kemudian di sini terdapat state password yang digunakan untuk menyimpan input password dan terakhir ada state error yang digunakan untuk menyimpan pesan kesalahan yang muncul saat login itu gagal. Kemudian di sini terdapat cons handle login, async a prevent default, kemudian ada set error, yang mana di sini membuat fungsi handle login yang akan dijalankan saat tombol loginnya itu ditekan. Kemudian terdapat prevent default ini yang digunakan untuk mencegah halamannya reload secara otomatis. Dan kemudian ada set error yang akan menghapus pesan error lama sebelum mencoba login lagi. Kemudian di sini terdapat beberapa ada konsol log yang akan muncul saat kita bagian konsolnya. Kemudian di sini ada try cons login data yang akan memuat email dan password, yang mana di sini membuat objek login data ini yang berisi email dan password penggunanya yang nantinya ini akan dikirim ke server untuk proses autentikasi. Kemudian di sini terdapat cons response with AP post login data. Jadi ini akan mengirimkan request post ke endpoint login dengan data login data. Kemudian server ini akan mengecek email dan password, lalu akan mengembalikan token jika berhasil dan akan muncul pesan login berhasil di konsol. Dan apabila server ini berhasil mengembalikan token, maka token tersebut akan disimpan di local storage agar loginnya ini tetap tersimpan saat refresh halaman. Dan juga akan disimpan ke eh, state app melalui set token app sehingga aplikasinya ini akan otomatis menampilkan halaman utama yaitu buku app tadi. Tapi apabila terjadi error yang berarti login ini gagal, akan muncul pesan error response data yang mana jika tersedia di sini ada login gagal, periksa email dan password. Pesan ini kemudian disimpan di state error agar bisa ditampilkan di halaman loginnya apabila login ini batal terjadi. Kemudian di sini terdapat return yang berisi tampilan-tampilan yang diatur
untuk di halaman loginnya. Jadi kode ini digunakan untuk tampilan login yang mana di sini terdapat kontainer utama yang menempatkan form loginnya ini di tengah layar. Jadi di sini ada sebuah kotak dengan namanya itu login. Kemudian dia nanti akan menampilkan pesan error yang muncul apabila login ini gagal terjadi. Kemudian di sini terdapat beberapa form input. Di sini ada email dan password yang akan diisi oleh user. Kemudian di sini terdapat button submit, button login yang akan ditekan dan kemudian akan mengirimkan data yang berisi password dan email ini ke server. Dan yang mana jadi apabila pengguna ini, user ini memasukkan email dan password, kemudian benar akan masuk ke halaman selanjutnya. Dan apabila terjadi kesalahan, maka akan mengembalikan pesan error. Kemudian di sini terdapat file login CSS di sini untuk mengatur tampilan dari loginnya tadi. Kemudian yang terakhir di sini terdapat file buku app.js yang merupakan halaman utama dari aplikasi ini. Jadi, di sini yang pertama terdapat import React, use effect, use state from React yang digunakan untuk mengimpor React. Kemudian use effect yang digunakan untuk menjalankan perintah otomatis setelah komponen dimuat seperti mengambil data dari server. Kemudian ada use state yang digunakan untuk menyimpan data yang bisa berubah seperti daftar buku, input pengguna, dan data hasil pencarian. Kemudian di sini juga terdapat import APA, set token from AP, yang mana di sini digunakan untuk mengimpor AP dari ap.js yang digunakan untuk komunikasi dengan server. Ya, itu untuk mengambil dan mengirim datanya. Kemudian di sini terdapat impor buku app.css yang digunakan untuk mengimpor tampilannya untuk file tampilan agar memberikan tampilan yang menarik untuk tampilan buku app ini. Kemudian di sini terdapat export default function buku app, token unlock out, yang mana ini mendefinisikan komponen utama di buku app-nya itu, yaitu yang pertama ini adalah token yang digunakan untuk autentikasi setiap permintaan ke server. Dan di sini ada unlock out yang digunakan untuk logout yang akan dikirim dari file app.js. Kemudian di sini terdapat cons new book. Di sini terdapat cons yang akan menyimpan state menggunakan useState. Jadi di sini akan menyimpan data yang diambil dari server yang berupa daftar buku, kemudian ada penulis, ada penerbit dan juga kategori bukunya. Kemudian di sini terdapat cons new book, set new book, useState. Ini digunakan untuk menyimpan data input dari form tambah buku sebelum dikirim ke server. Jadi akan memuat judul, penulis ID, penerbit ID, kategori ID, tahun terbit, dan stok. Kemudian di sini terdapat cons search query, set search query, use state. Kemudian ada search kategori, set search kategori, use state semua. Jadi di sini digunakan untuk menyimpan kata kunci pencariannya. Dan di sini akan juga menyimpan kategori pencarian. Di sini untuk kunci pencariannya, di sini kategori pencariannya. Kemudian dia ini akan mencari sesuai kemauan usernya, ingin mencari berdasarkan judul atau penulis atau penerbit atau stok dan tahun terbitnya ini. Kemudian di sini terdapat cons show edit model, set show edit model. Kemudian di sini juga ada show cons edit buku, set edit buku yang memuat data ini. Jadi ini itu digunakan untuk menyimpan data yang sedang diedit melalui edit buku ini. Dan untuk mengecek apakah modal edit ini sedang terbuka.
Kemudian di sini terdapat pons halaman aktif set halaman, yang mana data per halamannya ada 20 data buku yang akan ditampilkan. Di sini terdapat inisialisasi data dengan use effect. Jadi ada set token, ada fetch buku, ada fetch penulis, ada fetch penerbit, ada fetch kategori, kemudian di sini ada token. Jadi use effect ini akan dijalankan otomatis setelah komponen ini dimuat atau ketika tokennya ini berubah. Nah, ada set token ini itu digunakan untuk mengatur token agar API ini tahu siapa user yang sedang login. Kemudian empat fungsi ini dijalankan untuk mengambil data awal. Nah, di sini terdapat fetch buku. Di sini itu digunakan untuk mengambil seluruh data buku dari server melalui endpoint buku. Nah, data-data ini akan diurutkan berdasar ID agar tampilannya ini rapi, kemudian akan disimpan ke state buku. Selanjutnya di sini ada fetch data penulis. Di sini sama gunanya akan mengambil daftar penulis ini dari server, kemudian menyimpannya ke penulis list untuk dropdown di pilihan penulis. Kemudian di sini untuk yang data penerbitnya mengambil daftar penerbit untuk dropdownnya. Kemudian di sini juga untuk fetch data kategori. Jadi dia mengambil daftar kategori bukunya juga dari server, kemudian dibuat dropdown. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk tambah buku. Di sini dia akan meminta untuk memasukkan judul, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, dan juga stok. Apabila salah satunya kosong, dia akan memberikan sebuah peringatan bahwa semua file ini harus diisi. Kemudian eh, dia akan mengecek semuanya jika valid, dia akan menambahkan datanya ini akan dikirim ke server melalui pos buku tetap dan apabila telah berhasil maka akan menampilkan pesan buku berhasil ditambahkan. Tetapi apabila buku ini tidak dapat ditambahkan maka akan menampilkan pesan gagal menambahkan buku. Kemudian di sini untuk handle buka edit. Jadi di sini saat tombol edit itu ditekan, maka data buku yang dipilih akan dimasukkan ke edit buku, lalu modal edit ini akan dibuka. Jadi dia ini akan menampilkan ID, judul, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, dan juga stoknya. Di sini untuk tutup modal edit. Jadi di sini untuk membuka, di sini untuk menutup. Untuk menutup modal edit ini dan mengosongkan data yang sebelumnya tersimpan di edit buku ini. Kemudian di sini ada untuk handle update-nya, yang mana dia ini akan melakukan pengecekan validasi data yang edit tadi yang telah dimasukkan, kemudian akan mengirimkan perubahan ini ke server dengan metode put ini, put buku. Dan apabila bukunya berhasil diedit, berhasil diupdate, maka akan memberikan pesan buku berhasil diupdate. Tetapi apabila gagal, dia akan memberikan pesan gagal mengupdate buku. Kemudian di sini ada handle hapus. Di sini akan menampilkan terlebih dahulu konfirmasi apakah yakin ingin menghapus buku ini. Dan apabila kita memilih oke, nanti kita akan mendapatkan pesan buku itu berhasil dihapus. Tapi kalau tidak, kita akan ditampilkan pesan gagal menghapus buku. Kemudian di sini untuk pencarian. Di sini akan ada untuk filtering. Jadi ini akan menyaring buku berdasarkan teks pencarian dan kategori yang telah dipilih. Seperti yang saya jelaskan di bagian search query di atas tadi. Kemudian di sini akan dicari berdasarkan entah itu nama penulis, nama penerbit, atau nama kategori. Kemudian di sini ada judul, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, stok, atau semuanya. Kita akan memilih kategori-kategori ini. Kemudian di sini untuk pembagian halamannya. Jadi, kan tadi sudah dijelaskan bahwa per halaman ini akan menampilkan 20 jumlah buku. Jadi dia ini akan menghitung jumlah total halaman berdasarkan jumlah datanya dan akan menentukan data buku mana yang akan ditampilkan saat halaman ini.
Jadi karena per 20, jadi 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk mengganti halamannya, jadi mengatur fungsi untuk perpindahan antar halaman seperti yang tadi yang akan didemokan nanti itu ada ke 1, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat return. Jadi sini akan menampilkan semua bagian dari tampilan buku apps ini, termasuk di sini ada navbar. Kemudian di sini ada untuk menambahkan buku. Di sini akan memasukkan judul, kemudian kita akan memilih penulisnya dengan drop down. Kemudian ada penerbit juga dengan drop down, kemudian kategori. Lalu di sini kita akan tulis tahun terbitnya, kemudian banyak stoknya. Kemudian kita akan klik tambah. Di sini juga ada untuk yang bagian filtering, untuk pencarian secara filtering. Jadi kita bisa cari semua kategori atau judulnya saja, penulisnya saja, penerbit, kategori, tahun terbit atau stok. Kemudian untuk penulisannya, di sini untuk semua data untuk tabel kontainer ini akan menampilkan semua data buku-buku yang ada. Jadi dia akan memuat ID, judul, nama penulis, nama penerbit, kategori, tahun terbit, stok, dan aksi. Untuk aksi ini, kita dapat menghapus dan juga mengedit. Nih, ini buttonnya. Kemudian, untuk pencarian ini, dia ini akan menampilkan pesan error jika tidak ada buku yang ditemukan atau belum ada data buku tersebut. Ini untuk bagian halamannya juga. Kemudian di sini terdapat eh, untuk yang mengedit dengan dropdown karena banyak sekali kita menggunakan dropdown. Seperti untuk penulis, penerbit, kategori, dan masih banyak. Jadi di sini akan ditampilkan data-data untuk bagian yang edit. Kemudian ini untuk footer di bagian editnya, apakah pilih batal atau simpan perubahannya. Jadi yang ini itu untuk editing data sampai sini. Kemudian kalau ini untuk bagian halaman bagian bawahnya itu, kemudian ini yang di bagian searching, ini untuk tampilan eh, buku-bukunya, data-data bukunya. Ini untuk pencarian di kategorinya. Kemudian ini untuk eh, file buku app.css-nya. Jadi semua tampilan untuk di buku app.js ini akan diatur oleh CSS ini. Yang mana buku app.css ini diselaraskan dengan yang login. Baiklah, di sini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi dari sistem manajemen buku ini. Yang pertama, di sini kita akan buka Common Prompt terlebih dahulu, kemudian kita pindah ke pad di mana project ini berada. Di sini kita buka yang bagian back-end-nya terlebih dahulu. Lalu setelah berada di pad back-end-nya, di sini kita akan mengecek user-user yang telah terdata di dalam database. Karena sistem ini akan berhasil dijalankan, akan berhasil login usernya itu apabila user ini telah terdata di dalam database. Jadi kita akan mengetikkan PHP Artisan Tinker. Kemudian di sini kita akan menampilkan semua data usernya itu dengan mengetikkan user all to array. Jadi di sini sudah ada satu user dengan namanya admin, kemudian emailnya itu admin@example.com.
Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan user untuk loginnya. Jadi kita nanti akan login dengan user baru yang telah kita buat ini. Kita ketikkan use app models user, yang mana ini itu digunakan untuk memanggil model user, yaitu yang merupakan penghubung antara antara Laravel dengan tabel user yang ada di database. Kemudian di sini kita akan mengetikkan use illuminate support escape hash. Jadi, ini itu digunakan untuk mengenkripsi password yang akan kita masukkan nantinya. Kemudian di sini akan kita lakukan pembuatan user dengan mengetikkan user create. Kemudian kita masukkan name. Jadi saya isi nama saya Nabila. Kemudian di sini kita akan memasukkan email. Kemudian kita akan memasukkan password. Di sini untuk passwordnya kita akan menggunakan hash tadi untuk melakukan enkripsi. Jadi yang kita tulis itu password. Kemudian yang bagian ininya kita ketikkan dulu hash, make, kemudian baru kita isi dengan password kita. Kemudian kita enter, kita cek, illuminate, oh, ada kesalahan. Ini, kemudian kita masukkan ulang yang ini tadi, kemudian kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa usernya ini telah berhasil dibuat. Kita akan tampilkan kembali. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini usernya ini telah bertambah. Di sini ID-nya 4. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk menambahkan user-user sebelumnya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk memasukkan Nabila23@gmail ini ke sistemnya. Jadi di sini kita exit. Lalu kita siapkan untuk yang di front end-nya juga. Kita pindah ke path yang sesuai. Baik, di sini untuk yang di backend-nya kita akan menjalankan PHP Artisan Serve. Kemudian untuk yang di front end-nya kita akan menjalankan npm start. Nanti untuk browsernya akan langsung terbuka. Baik, ini merupakan tampilan awal saat sistem ini berhasil dijalankan. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk memasukkan data user yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita lakukan login. Lalu ini langsung masuk ke bagian dashboard utamanya. Di sini kita sudah mempunyai sampel sebanyak 100 buku, yang mana tiap halamannya ini akan menampilkan sebanyak 20 buku. Di sini ada ID, kemudian ada judul buku, ada nama penulis, ada nama penerbit, ada kategorinya, ada tahun terbit, kemudian ada stok. Di sini, di setiap buku-buku ini kita dapat melakukan edit dan juga hapus. Tapi sebelum itu, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan buku terlebih dahulu. Di sini saya tulis bahasa
Indonesia. Kemudian di sini kita akan memilih penulis yang telah terdata. Di sini kita akan saya akan memilih PD Baik. Kemudian untuk penerbitnya dari Gramedia. Untuk kategorinya ini masuk ke Sains. Kemudian tahun terbitnya di sini saya akan menetapkan 2025. Untuk stoknya saya buat 5. Kemudian kita akan tambah dan akan mendapat notifikasi buku berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Kita cek. Di sini sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan melakukan edit. Kita akan edit. Di sini kita ubah jadi bukunya itu adalah matematika. Kemudian untuk penulisnya kita ganti jadi Ahmad Fuadi. Penerbitnya tetap di Gramedia, kategorinya Sains, tapi untuk tahun terbitnya kita buat di 2020. Untuk stoknya kita perbanyak jadi 10. Kita simpan perubahannya. Terdapat notifikasi buku berhasil diupdate, kemudian kita klik OK dan dapat kita lihat bahwa sudah terupdate. Kemudian di sini kita akan melakukan pencarian terlebih dahulu. Di sini kita dapat memilih beberapa kategorinya. Ada semua kategori dari judul buku, nama penulis, nama penerbit, untuk kategori bukunya tipenya apa, tahun terbit dan banyak stoknya. Di sini saya akan berdasarkan nama penulisnya. Di sini saya akan mencari untuk yang Terelie. Jadi berdasarkan pencarian untuk nama penulisnya ini Terelie, kita mendapatkan banyak buku. Di sini ada 23 dari 101 buku. Semuanya nama penulisnya itu Terelie, sesuai. Kemudian kita coba untuk kategorinya, kita tulis itu fiksi. Nah, dapat kita lihat di sini eh, terdapat 31 buku yang berkategori fiksi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menghapus buku yang telah kita tambahkan sebelumnya. Di sini kita coba hapus bukunya dan kita mendapatkan untuk konfirmasi apakah buku ini akan dihapus. Kita klik OK. Kemudian terdapat notifikasi bukunya berhasil dihapus dan bukunya sudah tidak ada. Jadi, sistem manajemen buku ini itu dapat melakukan tambah buku, hapus buku, edit buku, dan juga mencari datanya berdasarkan kategori-kategori yang diinginkan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sistem manajemen buku ini dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana untuk sistem manajemen buku ini berhasil menggabungkan Laravel, React, dan PostgreSQL dalam satu platform yang terstruktur dan juga efisien. Melalui sistem ini, proses pengelolaan data buku seperti penambahan, pengeditan, serta penghapusan data itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terorganisir. Kemudian untuk React itu berperan dalam menghadirkan tampilan antarmuka yang interaktif dan responsif. Sementara itu, Laravel dan juga PostgreSQL digunakan untuk menangani logika back-end serta penyimpanan data yang stabil, aman, dan juga konsisten. Sekian penjelasan hasil proyek ujian tengah semester kami mengenai sistem manajemen buku. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.